Kembali lagi dan saya Asanatun dan saya Fatimah Zahro. Saya Ramiatul Solihin. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mata pelajaran biologi bimbingan Ibu Masika. Akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi pada manusia. Halo Titi. Halo Kamil. Hai. Kita mau bertanya. Ya, pernah nggak sih kamu merasakan rangsangan antara rangsangan dari orang lain? Pernah, seperti kalian itu yang berpegang tangan atau terkena senggolan yang tidak sengaja oleh orang lain. Ya, kamu pernah penasaran nggak bahwa hantaran itu bisa sampai ke kamu? Sebelum kalian mikir yang aneh-aneh, ternyata kalian bisa merasakan hal tersebut karena ada sistem saraf dalam tubuh kalian. Wah, hebat banget enggak sih? Iya, hebat dong. Yuk, sekarang kita mengenal sistem saraf lebih lanjut ya. Tahukah kalian, sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri dari sel saraf, yaitu neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf putih. Jadi kita bahas satu persatu yuk. Kalian tahu nggak apa saja struktur sistem saraf itu? Sistem saraf ada 7 bagian struktur sel saraf yang perlu kita ketahui. Jangan sampai tertukar karena mereka memiliki fungsinya masing-masing yang cukup spesifik. Support, kita bahas satu persatu yuk. Jadi bagian pertama itu dendrit. Oh iya, saya tahu apa itu dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan-badan sel. Setelah itu, rangsangan tersebut dikirim ke mana dong? Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke badan sel atau perikarion. Pada badan sel ini rangsangan yang sebelumnya dikirim melalui diproses. Oh iya, badan sel juga memiliki inti atau nukleus di bagian tengah. Setelah diproses, rangsangan tersebut mulai berjalan ke akson. Akson merupakan jaluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsangan. Panjang akson sekitar 1 mm sampai 1 meter. Kalian perlu ingat nih, ternyata ujung awal akson itu disebut akson hilok, sedangkan ujung akhir akson disebut akson terminal. Oh begitu. Ya, saya paham sekarang. Ini bukan terminal bis, tempat kamu bisa naik bis ya. Nah, selain akson, ada juga yang disebut dengan sel swan. Sel swan merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubang myelin. Nah, kalau selubang myelin itu apa? Selubang myelin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Kalian tahu nggak sih kenapa kita bisa merasakan rangsangan dengan cukup cepat? Tahu, karena hal itu dikarenakan sistem saraf kita mempunyai nodus Raphir. Bukan modus ya, seperti kalian kalau memberi harapan palsu itu yang namanya modus. Kalau nodus adalah yang berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Bagian terakhir dari sistem saraf adalah sinapsis. Sinapsis merupakan penghubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dan dari neuron lainnya atau berhubungan ke otot dan kelenjar. Kalian tahu nggak sih macam-macam neuron itu apa? Tidak? Yaudah, saya tahu. Macam-macam neuron, guys. Ternyata macam-macam neuron itu beserta fungsinya. Neuron bisa dibagi menjadi 2. Dan yang pertama yaitu fungsi bentuknya
aferen. Dan yang kedua adalah saraf interneuron. Saraf sensorik aferen adalah saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang. Lalu apa beda ya dengan interneuron? Kalian tahu nggak apa sih interneuron itu? Saya tahu. Ternyata interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Jadi neuron ini ada 13 apa saja ya? Berdasarkan bentuknya, sesaraf terbagi menjadi saraf multipolar, saraf bipolar, sama saraf unipolar. Jadi saraf multipolar memiliki satu akson dan 2 dendrit, tetapi juga lebih. Contohnya ada di saraf motorik pada otak dan fungsi tulang belakang. Oh, itu. Baru tahu saya. Makanya itu saya kasih tahu ke kalian supaya kalian tahu apa itu saraf multipolar. Oh iya, saya mengerti sekarang. Apa sih itu saraf bipolar? Saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Yang tadi kita jelaskan, dendrit dan akson. Nah, itu. Misalnya reseptor telinga, mata, dan hidung. Itu saraf bipolar. Dan apa saraf unipolar? Saraf unipolar merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fungsi. Contoh saraf unipolar adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Apa itu rangsangan impuls? Guys, kamu penasaran nggak sih apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan rangsangan? Penasaran dong, apa itu? Rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari 1000 saraf. Jadi contohnya itu seperti manis ya? Ya, asin, pahit. Terus contohnya impuls antara lain perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda, dan berbagai rasa seperti yang kamu tadi sebutkan, asin, pahit, manis, dan begitu. Terus impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke faktor efektor kemudian dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Wah, ternyata proses kita bergerak saja melibatkan saraf ya. Iya ya. Kok kita nggak nyadar ya? Nah, kita bahas selanjutnya yaitu gerak sadar sama gerak refleks. Ya guys, perlu kalian ketahui gerakan dapat dibagikan menjadi 2 macam. Apa itu? Yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya, gerakan memegang bahu saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil. Sedangkan gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalaran pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melewati otak. Contohnya antara lain, terangkatnya kaki saat menginjak paku atau kita saat berjalan. Menutupnya kelopak mata jika benda asing masuk ke mata dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Itu ya, saya paham. Guys, ada yang tahu nggak contoh lain dari gerak sadar dan gerak refleks? Saya tahu. Nah, contohnya itu pasti kayak misalnya kita terkena sinar matahari, kayak gitu ya contohnya. Iya.